Kikilnya ini ya, nggak ada alot-alotnya sama sekali. Which is nih ketika aku tadi makan aja, udah empuk banget, langsung hilang di mulut aku. Foodies para pecinta kuliner Jawa Timuran, yuk kita merapat ke kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Ada kuliner khas Lazis yang jarang-jarang nih kita temui di Jakarta. Oke, kita spill ke Foodies dong Aiman, yuk! Aku pengen order nih lontong kikil sapinya, katanya ini tuh viral banget. Banyak yang suka nih Foodies. Ini khas Surabaya. Jujurnya Pak, aku tuh belum pernah cobain lontong kikil sapi. Nih, lontong kikil sapi itu emang khas Surabaya? Iya Pak. Bapak asli Surabaya? Bojong Pak. Oh, istrinya orang Surabaya, makanya namanya lontong kikil sapi Mbak Rini. Mbak Rini. Ya. Kuliner asli Jawa Timur ini memang sangat menggugah selera, khususnya bagi pecinta kikil sapi. Secara ya kan kikil sapinya ya disajikan pakai lontong dan diguyur dengan kuah yang kaya akan rempah. Mantap. Kalau boleh tahu lontong kikil sapi ini menunya ada apa aja? Menunya 2 varian Pak. Satu Ya. kulit, Kikil, satu yang dari kaki sapi. tunjangnya. Tunjangnya. Oh, Oh. gitu. Kikil terbaik diambil dari kaki sapi bagian bawah Foodies. Kaki sapi yang sudah bersih diproses sedemikian rupa untuk menghasilkan kikil yang berkualitas baik. Biasanya sih direbus terus dipotong kecil-kecil, baru deh itu dimasak bersama kuah yang sudah dibumbuin dan diberi rempah. Udah rasanya enak banget. Dari racikan kuahnya yang kaya akan rempah udah ketahuan kalau rasanya udah pasti juara. Lanjut yuk, disikat bareng sama isiannya nih Foodies. Ternyata enak banget. Di lontongnya ditambahkan dengan kuahnya aja udah berpadu dengan maksimal. Karena si kuahnya ini berbumbu dan cita rasa kunyitnya dan rempah-rempahnya nikmat banget. Apalagi ditambahkan dengan kikilnya, pastinya nih Foodies menambah cita rasa gurih. Meski ini baru pertama kali Aiman makan lontong kikil sapi, tapi nagihnya Foodies udah berasa bener. Untung harganya receh nih, cuma 20.000 aja. Jadi nggak bakalan boncos kalau bolak-balik beli. Kikilnya ini ya, nggak ada alot-alotnya sama sekali. Which is nih ketika aku tadi makan aja, udah empuk banget, langsung hilang di mulut aku. Ada juga bagian kikilnya, crunchy banget gitu Foodies. Nggak ada alot-alotnya sama sekali. Wow, enak banget. Biar makin nampol kita tambahin kecap yuk, juga jeruk nipis sama sambal yang banyak. Lazis Foodies. Ini buat orang-orang yang suka pedas, asam manis, pas banget nih Foodies. Enak banget. Ya kalau Foodies mau ekstra urat dan kikil bisa minta tambah sama abangnya ya. Ini tuh no amis-amis klop loh, kikilnya empuk dan bumbunya ngeresep sempurna. Aku suka banget ya kalau bagian tunjangnya atau ototnya ini tuh yang tebal tapi crunchy dan enak banget dengan gurihnya. Buat warga Jawa Timur yang kangen nih sama lontong kikil, ini bisa banget dijadiin list menu penawar rindu kampung halaman ya. Bukanya dari jam 8 pagi. Sip! Masya Allah.
Makanya buat aku ini worth it banget. Ini yang dinamakan dengan makan receh. Menu receh tapi rasa gak recehan. Enak banget Foodies. Pak, bungkus dong Pak, 1 ya. Buat keluarga di rumah. Bolang si bolang bocah bertualang. Asik Foodies. Jadi emang ini namanya krep si bolang. Terinspirasi dari program si bolangnya Trans 7 dong. Karena akangnya sering berpetualang, tapi untuk mencari rezeki. Bolang yang satu ini bukan bocah petualang ya Foodies, tapi hobinya sama-sama bertualang buat cari rezeki. Yap, saking ofensif sama si bolang, sampai-sampai nama jualannya pakai nama program legendaris Trans 7 nih. Beh, mantap. Namanya istimewa, jualannya juga nggak kalah spesial dong pastinya. Yap, ini bukan sekedar crepes biasa, soalnya ada menu yang nggak bakal bisa ditemuin di penjual crepes lainnya Foodies. Kalau biasanya crepes isinya pisang itu dipotong kecil kan. Kalau di sini enggak ya Kang ya? Di sini di-roll ya. Ada raw banana, ada yang crepes. Tuh, ada raw banana dan ada yang crepes. Terus di sini ada juga pakai marshmallow. Marshmallow ada. Tuh kan Foodies, makanya jangan sepelein penjual gerobakan kayak begini. And you know what? Ternyata ada lebih dari 20 variasi crepes loh di sini. Wadidaw. Nah ini sekarang kita buat yang paling best sellernya ya Foodies, yakni banana roll cookies and green tea. Proses buatnya sih hampir sama kayak mirip crepes biasa gitu Foodies, tapi khusus untuk kulit crepesnya ini emang sengaja dibuat setengah matang kayak begini, biar kulitnya nggak patah nanti pas digulung pisangnya Foodies. Wih mantap, isiannya udah dikasih, pas udah digulung juga mau dikasih topping lagi, berlimpah ruah ini sih. Udah jadi Foodies, ternyata kalau yang banana roll jauh lebih cepat ya pembuatannya ya. Nah, ya, kayak crepes harus nungguin kering. Oh gitu. Oke, tapi kalau gitu kayaknya nggak abdol kalau cuma mesen yang banana roll doang. Saya juga mau tuh tadi kan pakai marshmallow tuh. Yang crepes boleh pakai marshmallow. Tapi kalau yang pisang pakai kayak marshmallow bisa juga. Oh, boleh tuh Pak. Apa sih yang nggak bisa ya Foodies? Crepes dan banana rollnya mau kamu makan sekarang juga bisa. Ya cus. Foodies, karena udah jadi semua pesanan aku, waktunya kita icipin ya. Ini dari tadi juga rame Foodies nih, baru jeda nih si akangnya nih, Kang Imannya. Ini tadi yang apa ini namanya, cookies and green tea gitu. Coba ya. Ini pisangnya apa pakai pisang Ambon ya Foodies ya. Jadi kematangannya pas, lembutnya dapat banget. Siapa sih yang bisa nolak sama tekstur lembut pisang Ambon ya Foodies? Apalagi tekstur adonan crepesnya ini empuk, bikin lidah berasa dimanjain banget. Dan kalau soal rasa, adonannya ini mirip sama yang di mall-mall itu. Iya beneran Foodies, no gimmick-gimmick club. Meski cuma pedagang kaki lima, Kang Iman selalu improve tuh sama rasa dan kualitas dagangannya. Mantap Kang Iman. Secara rasa, dari adonannya doang, dia nggak terlalu manis. Jadi kalau makan barengan sama si si green tea-nya ini sama si pisang jadinya nggak enak gitu loh Foodies. Ini si cookiesnya nambahin rasa sedikit pahit gitu Foodies. Dan aku suka ya yang kayak gitu-gitu ya tipenya. Jajanan receh kayak begini nih nggak cuma jadi favoritnya anak-anak sekolah, tapi mahasiswa dan pekerja yang kebetulan kos deket sini juga sering beli loh Foodies. Ini sih kalau Kang Iman jualannya deket rumah Woro, alamat bakal sering borong juga ya kamu ya. Terus aku nggak bisa move on dari yang ini, soalnya nih yang ini aja udah enak ya. Green tea-nya juga bukan tipe green tea yang rasanya abal-abal gitu, ngerti nggak sih Foodies, yang cuma wangi doang, tapi pas dirasain nggak ada green tea-nya sama sekali. Kalau ini ada rasa green tea-nya, jadi ya itulah, dia nggak enak. Karena kalau green tea itu base-nya kan sebenarnya lebih ke pahit ya Foodies ya. Iya, tahu kok kamu sulit banget buat move on dari yang cookies and green tea. Tapi cobain juga dong varian banana roll lainnya.
Nah ini dia foodies, ada banana roll strawberry marshmallow yang udah siap buat diicip. Gasken! Slice strawberry-nya dipilih sama si Akang ini, sama si Kang Iman, dipilih slice strawberry yang nggak cuma manis, jadi ada sedikit rasa asam segar gitu. Wah, pas banget ini sih, tampilannya aja yang kayak manis banget. Tapi nyatanya imbang aja tuh foodies antara rasa manis dan sedikit asam-asam segar. Apalagi ada sedikit rasa gurih ya dari adonannya. Jadi secara rasa emang udah komplit banget. And this is so yummy. Ini nih foodies. Ini kita bisa bilang originalnya ya, crepes-nya ya. Jadi yang saya pilih adalah dengan isian banana choco cheese ya. Kalau di mall namanya gitu foodies. Banana choco cheese tuh. Jadi ini temanya terpisang-pisang gitu ya foodies ya. Jadi semuanya pisang temanya. Biar adil foodies, kita juga wajib cobain pisang dalam varian crepes originalnya ya. Buat pembanding gitu, kamu lebih suka crepes versi yang mana? Ternyata kalau makan yang crepes kayak gini biasa baru berasa nih foodies rasa adonannya. Jadi nggak cuma ada rasa gurih gitu foodies, dia ada sedikit rasa creamy-nya terus sama wangi vanilla gitu loh. Enak juga nih, bener-bener mirip sama yang di mall sih foodies. Soalnya dari tadi kita juga ini kan si Akangnya kan sambil bikin terus ya foodies ya. Ini wangi adonannya juga kecium. Jujur nih ya foodies, smells so good. Wangi adonan yang lagi di atas pan itu emang jadi salah satu pemikat banget sih. Apalagi buat orang-orang yang langsung lewat nih, pasti kepengen deh langsung cus melipir. Karena wanginya itu sulit banget buat ditolak foodies. Nah kalau udah di slice kayak gini pisangnya, jadi emang sensasi rasanya juga berbeda. Jadi lembutnya tetap dapat tapi nggak setebel yang tadi banana roll. Kalau banana roll kita beneran kayak makan pisang gitu, makan pisang utuh. Kalau ini kan jadinya ya tipis-tipis aja gitu foodies, karena kan diratain ya sama loyangnya gitu, tapi tetap enak kok. Ini sih emang balik lagi ke selera ya foodies. Jadi kamu tim mana nih? Tim crepes original yang super crispy atau banana roll yang empuk? Yang jelas kalau mau beli crepes yang harga receh tapi rasa bener-bener nggak recehan, kayaknya cuma di Crepes Sibolang aja nih foodies. Cobain ya. Pokoknya foodies ya intinya nih, untuk yang crepes-nya nih harganya mulai 3.000 sampai 5.000 doang. Segini. Udah isiannya udah ada pisang. Tapi kalau untuk yang banana roll, varian yang banana roll itu mulai dari 5.000 sampai 7.000 doang ya. Ingat tuh. Doang karena apa, pisangnya dikasih 2 foodies, nggak nanggung-nanggung. Murah kan, makanya buruan deh kesini ke Crepes Sibolang. Ini ada daerah Geger Kalong, ada Gerlong. Ini di Bandung ya, Jawa Barat. So foodies, ini dia yang namanya makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Foodies, ada somai viral di depan stasiun Cikini nih. Bahkan sehari bisa habis ribuan pieces loh. Way away. Kayak apa ya? Ya udah langsung aja kita samperin sekali bareng sama Rizal Akbar. Cikini ke gondang dia. Iya, foodies tahu nggak? Sekarang aku lagi di mana? Lagi ada di Siomay yang sangat ramai banget. Ini udah puluhan tahun dan omsetnya puluhan juta rupiah. Wow, foodies, bagaimana? Penasaran nggak tuh? Tahu nggak foodies? Somai Mas Nur ini udah ada sejak tahun 89 loh. Wih, 35 tahun tuh. Nggak kurang legend apa coba. Dan masih ramai sampai sekarang. Nggak tanggung-tanggung loh foodies, dalam sehari itu bisa kejual sekitar 5.000 sampai 6.000 pieces. Wow. Foodies, tuh lihat. Gimana nggak enak, gimana nggak puluhan tahun, gimana omsetnya puluhan juta. Tahunya aja fresh seperti ini, kemudian dagingnya juga wow sangat luar biasa. Tuh, di sini tuh macam-macam, ada tahu. Yang bikin penasaran juga fresh aku datang ke sini adalah pertama, satu somainya itu gede-gede. Lalu yang kedua bersih dan ditambah lagi tuh lihat variannya banyak. Ada juga otak-otak, ada pare, ada telur.
Oke, langsung aja kita ambil semua variannya. Biasanya nih, satu porsi isi 5 foodies, harganya receh banget, cuma Rp18.000. Tapi kalau mau ambil lebih banyak juga bisa kok foodies. Harga satuannya mulai dari Rp3.600. Kecuali telur, harganya lebih mahal dikit ya, nggak apa-apa dong. Foodies, ini sudah selesai. Tuh lihat, aku potong-potong seperti ini dan sekarang kita akan langsung pindah ke bumbunya. Dan menarik, ayo mas, dituang dulu. Wih, foodies, tuh lihat. Wih. Jangan kecil begini Mas, ya. naikin dikit mas. Tuh. Wow. Nah ini nih salah satu jagoan di sini. Bumbu kacangnya kental banget foodies. Oke, kita siram bumbu kacangnya ya. Kasih kecap, saus, dan gak ketinggalan perasan jeruk limau. Biar makin sedap. Siomay Mas Nur Cikini yang viral dan juga omset puluhan juta sudah ada di tanganku. Bagaimana rasanya? Langsung kita akan cobain foodies. Let's go! Foodies, sebelum kita icip-icip, sedikit info nih ya, just for you. Ternyata somai asal Indonesia itu menjadi salah satu jajanan terenak di dunia versi Taste Atlas loh. WOW nggak sih foodies? Pastinya bikin bangga ya. First thing first, kita akan langsung cobain. Pertama adalah yang paling jarang ada di siomay itu yaitu otak-otak. Bagaimana rasanya foodies? Wow, menarik. Tapi karena memang bahan dasarnya ikan juga, jadi dia tuh kawin aja gitu foodies. Udah gitu foodies, rasa ikannya tuh berasa loh. Dan pastinya karena kandungan ikannya lebih banyak ketimbang tepungnya. Kan biasanya siomay itu tadi toppingnya ada kol, pare, siomay, kentang, telur, dan otak-otak ini menjadi salah satu varian dan juga upgrade dari siomay yang ada di sini foodies. Kita akan langsung cobain siomaynya dulu foodies. Mana ya? Karena aku tadi ngambilnya banyak banget. Nah ini dia. Tuh. Foodies, somai Mas Nur ini Somainya pantas foodies. aja rame terus. Selain rasanya yang yummy nih dari dulu sampai now, dia juga konsisten pakai bahan berkualitas dan selalu menggunakan ikan tenggiri sebagai bahan utamanya. Tuh, udah di spill ya rahasianya, catet. Foodies, berbicara tentang siomay, siomay itu kan makanan asal dari khas Jawa Barat, Bandung gitu ya. Tapi ini meskipun yang bikin Jawa, tapi rasanya aku berasa nostalgia ke Bandung. Karena apa? Ikannya fresh banget. Kemudian dia tuh juicy dan juga kenyal. Kemudian dia tuh antara tepung dan juga ikannya itu kombinasi dan juga komposisinya itu pas banget. Oh ya foodies, satu lagi nih yang bikin somai ini lazis, yakni bumbu kacangnya. Kalau kata Rizal Akbar sih, otentik banget rasa bumbu kacangnya tuh. Cita rasa gurih, pedas, dan sedikit manis ada pada bumbu kacangnya. Udah gitu aroma bumbunya tuh kayak harum banget. Kecium kan foodies? Auto bikin nafsu makan yes. Buat foodies, pencinta kol di setiap siomay, sekarang kita review karena memang ada beberapa orang yang tidak suka dengan kol di siomay ataupun pare. Sekarang kita akan coba. Tapi ini bumbunya terlalu sedikit, aku tambahin lagi, tunggu. Mas, aku bagi dikit ya. Foodies. Tuh. Wow. Mas, maaf. Nah. Wow, mari kita coba foodies. Ya ampun, kolnya beda banget ya foodies. Saking sayur kolnya segar, kayak jadi ada manis-manisnya gitu. Eits, nggak cuma itu aja, teksturnya juga empuk. Pokoknya wena kepol foodies. Nah sekarang kita cobain parenya. Wih, mantap. Kembali ke selera. Aku pribadi karena aku suka dengan sayuran juga lalap-lalapan. Dan pare ini katanya pahit, tapi buatku ini seger banget. Jadi sensasi makannya itu ada pahit sedikit, nggak banyak foodies, ditambah dengan bumbu kacang dan juga aroma-aroma tambahan lain di sini jadi semakin sempurna foodies. Jujur ini seger banget. Oh ya foodies, buat yang bosan dengan menu maksinya yang itu-itu aja, somai bisa jadi alternatif nih. Karena makan somai di sini paket lengkap. Ada karbohidratnya dari kentang, protein dari telur, sampai vitamin yang ada pada kol dan pare komplit plit-plit. Perbedaan tahu coklat juga tahu putih di sini adalah kalau tahu coklat itu kan dia teksturnya lebih
ada kulitnya, kenyal dan wanginya lebih berasa. Kalau yang kulit tadi lebih lembut foodies, dan dua-duanya enak. Walaupun somai kaki 5, tapi ini mah cita rasanya bintang 5 foodies, no kaleng-kaleng. Yes, bahkan nih sejak dulu itu foodies sudah menjadi primadona Kota Jakarta. Kok aku jadi nyanyi sih? Ya ampun foodies, ya Udincus, gak perlu pakai lama ya. Buruan meluncur ke sini buat kalian cobain sendiri somai Mas Dur Cikini yang lazis. Dia bukanya dari jam 8 pagi sampai dengan 10 malam atau sehabisnya. Jadi foodies buruan datang ke sini. Harganya mulai dari 11.000, 14.000 dan juga 25.000. Murah banget kan foodies? Makanannya enak banget foodies. Pokoknya tetap dimakan receh. Menu receh tapi rasa nggak recehan. Nah, berhubung Ruli Abi penasaran kepengen banget cobain juga, terniat banget sih sampai dicari dong itu bumbu yang dipakai buat si timun viral. Cus deh, satset biar nggak kelamaan kita penasarannya, kepo nih. Foodies! Hai, nah kayak biasanya kalau sore-sore gini paling enak makan rujak gitu ya biar seger. Tapi tahu nggak nih kalau misalkan di India itu ada yang lagi viral banget. Timun dikupas, dikasih bumbu doang, katanya enak banget. Nah, kira-kira abangnya kalau di sini kan jualan rujak nih, bisa nggak ya kalau misalkan disuruh kupasin terus dikasih bumbu gitu? Penasaran? Kita suruh langsung abangnya. Memang segampang itu ya foodies, bahan utamanya itu cuma timun yang dipotong-potong kemudian dikasih masala ini aja deh. Masala itu rempah khas India ya foodies, yang sering digunakan orang-orang sana tuh sebagai penambah aroma dan cita rasa masakan. Nah, foodies sambil abangnya lagi motongin timun alias bonteng, sebenarnya nih, foodies, aku udah punya bumbunya nih. Taburin masalahnya juga cuma secukupnya aja ya. Definisi kuliner yang simpel dan gak neko-neko nih. Ada aja ya idenya warga Perindavan. Sama nanti abangnya bantu siapin rujak buat saya nanti dimakan sana ya bang ya. Nah, udah datang ke warung rujak Muaro Padang. Masa nggak sekalian kita icip rujaknya? Jangan ya dek ya, jangan. Ini wajib banget tuh buat dicobain karena memang se-recommended itu foodies. Dari jenis buahnya aja udah lengkap banget. Terus bumbu rujaknya itu juga tipe yang kental banget gitu foodies. Nah, Ruli Abi pesan 2 macam rujak nih. Rujak petis yang buahnya diiris biasa sama rujak serut. Udah pada ngiler belum nih? Ya udah langsung aja kita sikat dari timun viral ala Perindavan. Boleh jujur, untuk rasanya aneh. Antara timun dikasih, ini apa sih sebenarnya? Kayak rempah-rempah, tapi kayak kari. Tapi kita cobain pakai buah deh, ya. Kita cobain pakai nanas. Kalau nanas kan ini seger nih. Kita lihat perpaduannya seperti apa rasanya. Ternyata foodies, lidah lokal belum tentu sama ya kayak lidah warga Perindavan. Ruli Abi ternyata nggak cocok tuh sama rasanya foodies. Taste-nya emang nabrak banget sih, dari rempah dibentrokin sama timun. Tapi buat orang India mah ini cocok-cocok aja foodies. Oke, sekarang kita cobain pakai nanas ya. Siapa tahu ntar lebih akur rasanya di lidah. Kalau misalkan dimakannya sama nanas ya, si rasa rempah-rempahnya agak nggak terlalu berasa gitu, agak mungkin karena si nanas ini lebih sedapnya lebih berasa nanas gitu ya. Kalau sama mangga itu lebih ini lagi, nggak berasa, mungkin karena mangganya ini muda dan asam banget, kecut, jadi nggak berasa. Ternyata pakai nanas lebih masuk tuh foodies, rasanya nggak berantem lagi di mulut. Secara rasa nanas lebih dominan dibanding rasa timun. Terus kalau pakai mangga, rasa rempahnya jadi ketutup sama rasa kecut dari mangganya. Nah, ini tergantung selera sebenarnya deh ya, mau pilih yang mana. Oke foodies? Dari si bumbunya itu sendiri sebenarnya lebih rasanya aromanya itu kayak lebih ke rempah-rempah, lebih ke apa ya? Kari. Kayak misalkan kalau kalian mungkin foodies di rumah pernah makan masakan India rasa kari, nah itu kenceng banget nih. Nah ini lebih kenceng lagi.
Oke deh, dari India, cus, kita balik ke Indonesia. Ada rujak muaro Padang yang udah minta buat dicolek-colek nih foodies. Kita cobain rujak petis ya. Karena ada kacangnya, tekstur kacangnya grunyul. Kita bikin enak. Bener kan? Kalau misalkan sore-sore gini makan rujak tuh emang seger banget. Terbukti foodies, bisa dilihat. Banjir keringat. Kalau soal buah, variannya itu sama lah sebenarnya sama kayak rujak pada umumnya. Nah, yang juara itu tuh si bumbunya ini nih foodies. Teksturnya masih kasar gitu, udah gitu dikasih bonus taburan kacang tanah goreng. Jadi kayak ada rasa manis campur gurihnya. Lazis. Nah, salah satu yang favorit di sini itu adalah si rujak serutnya. Karena bumbunya itu dicampur langsung sama buahnya, jadi kayak ngeresep banget sampai ke dalam. Mantul itu. Jadi buah-buahannya sih tadi ada jambu, ada mangga, ada nanas, ada mangga. Oh, disebutin ya mangga ya. Ada apa ini namanya? Kalau di Sunda sih sebutnya hui. Kalau di bahasa Indonesia apa ya? Pepaya, ubi. Sebenarnya dari bumbunya hampir sama sih kayak rujak petis ini. Cuma mungkin yang membedakan adalah dari tekstur buah-buahannya itu sendiri, yang dimana tekstur dari buah-buahan ini lebih lembut, lebih halus, dan lebih menyatu dengan buah-buah lainnya karena udah diaduk gitu ya. Bumbunya tuh berani ya foodies, benar-benar dominan. Udah gitu nggak pelit kacang pula, benar-benar mantep gitu loh. Buahnya juga bisa request. Kalau lebih suka sama buah tertentu tinggal bilang aja sama abangnya. Udah pasti boleh kok. Yuk buat foodies yang pengen cobain juga nih, langsung aja datangin tempatnya ya di daerah Ben Hill, Jakarta Pusat. Oke foodies, pokoknya masalah rujak gitu ya. Beda daerah, beda budaya, beda rasa, beda lidah gitu ya. Pastinya untuk orang Indonesia cocoknya ya rujak seperti ini. Pokoknya foodies, makan receh, menu receh, harga receh, tapi rasa, wis, gak pernah recehan.